Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Yuni Malinda. Oke, di video kali ini aku mau kasih tahu kamu cara bagaimana membuat kentang yang keras dan juga kilat. Nah, kenapa ini aku sebut kilat? Karena ini tuh nggak perlu dibekukan, dimasukin ke freezer, dikukus, direbus. Nah, itu nggak perlu, guys. Nah, ini dia yang sudah matang. Kita coba dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana cara buatnya? Tonton video aku sampai habis ya. Tapi sebelum kamu nonton video tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Selamat menonton. Nah, untuk bahan-bahannya aku menggunakan 4 buah kentang yang ukurannya seperti ini, guys. Tuh ya. Kemudian aku juga pakai tepung maizena, lalu merica bubuk dan penyedap rasa. Oke, langkah yang pertama yaitu langsung aja kita kupas kentangnya. Kamu bisa kupas menggunakan pengupas kentang seperti ini, ya. Atau kamu juga bisa mengupas menggunakan pisau. Nah, untuk alat pengupas kentang ini terserah saja ya guys ya. Kamu nyamannya pakai apa? Atau mau pakai pisau atau mau pakai pembersih kentang seperti tadi, itu pilihan aja. Yang penting ini kentangnya dikupas sampai benar-benar bersih. Setelah itu kentang ini kita potong-potong. Jadi kita potong-potong seperti ini. Setelah dipotong-potong, kemudian kita potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil atau memanjang seperti ini ya guys. Kamu juga terserah mau potongnya pakai pisau biasa atau pisau yang bergerigi gitu, biar bentuk dari kentangnya lebih cantik. Nah, setelah kentang sudah dipotong-potong semuanya, ini kita cuci sampai bersih untuk membersihkan getah-getah pada kentang. Tapi setelah dicuci, jangan lupa untuk mengelap kentang-kentangnya menggunakan lap yang bersih agar kandungan air pada kentang itu berkurang. Kalau misalnya udah dicuci dan udah dilap kering dan gak basah, ini langsung aja kita buat bumbunya. Itu aku pakai tepung maizena seperti ini. Aku pakainya 5 sendok makan. Setelah itu masukkan 1 bungkus penyedap rasa. Nah, ini kita masukin semua ya guys. Lalu setelahnya tambahkan merica bubuk. Nah, ini kita tambahkan secukupnya aja, sesuai selera. Untuk rasa asin dan sebagainya itu bisa disetel sendiri ya. Kalau misalnya suka asin, ya bisa ditambah sedikit aja. Nah, kemudian aduk-aduk hingga rata. Setelah itu, ini kita masukkan kentangnya ke dalam tepung. Nah, sebenarnya masukkan kentangnya ini ketika kompor sudah menyala dan minyak sudah panas ya guys. Jadi tadi itu sudah aku nyalakan kompornya. Jadi ketika minyaknya panas, ini langsung bisa kita goreng gitu. Nah, jadi nggak perlu nunggu yang lama-lama. Oke, karena ini wadahnya kekecilan guys, agak susah untuk
mencampur adukannya, jadi aku pindah ke wadah yang lebih besar. Baluri kentang dengan tepung seperti ini ya. Dan pastikan juga bahwa semua permukaan pada kulit kentang ini tertutupi oleh tepung-tepung maizena. Oh ya, untuk penggunaan jenis tepung ini jangan ditawar-tawar lagi guys. Harus pakai maizena. Sebenarnya ya bisa kalau misalnya pakai tepung terigu gitu. Cuman kalau pakai maizena itu lebih renyah dan kerasnya itu kerasa. Juga rasa kentangnya itu masih kental. Jadi ketika maizena bertemu dengan kentang, itu kentangnya nggak kalah. Tapi kalau misalnya kita pakai tepung terigu, itu rasa kentangnya itu kalah sama rasa tepung gitu. Dan hasilnya pun nggak akan serenyah menggunakan tepung maizena gitu guys. Jadi harus pakai tepung maizena ya guys. Nah oke, kalau udah ini kita masukin aja ke minyak goreng. Ini minyak gorengnya sudah aku panaskan terlebih dahulu sebelumnya. Nah ini kentangnya kita masukin aja dulu semua ke dalam minyak yang sudah panas ini. Dalam tahap ini usahakan kentang terendam oleh minyak terlebih dahulu, baru setelah itu diaduk-aduk. Jadi kita boleh ngaduk-ngaduk ini kentang setelah kentangnya terbentuk kulit ya. Nah kalau sudah terbentuk kulit dan agak kokoh gitu, baru ini boleh kita bolak-balik atau kita aduk-aduk menggunakan spatula. Nah lalu setelah ini kentangnya kita angkat, kemudian kita diamkan selama 5 menit kurang lebih. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting kentangnya ini udah kita angkat dan bertemu dengan udara. Setelah itu baru kentang yang sudah kita diamkan tadi selama 5 menit itu akan kita goreng lagi ya guys. Ini kita angkat, kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya. Setelah kentangnya sudah kita diamkan 5 menit dan bertemu dengan udara, ini kita goreng kembali. Jadi pada tahap pendiaman tadi kentangnya itu masih mengalami pemanasan ya guys. Jadi ini nggak perlu digoreng lama-lama. Ini cuma untuk tahap pengeringannya aja. Dan kalau misalnya ada yang tanya kenapa sih harus didiamkan terlebih dahulu, gak langsung digoreng lanjut aja, karena itu nanti hasilnya akan beda guys. Kalau nggak percaya dicoba aja. Kalau misalnya kita goreng terus lanjut kayak gitu akan beda. Nah kalau digoreng 2 kali ini, kulit luarnya itu tuh bisa lebih kering terus crispy gitu, tapi dalamnya kentangnya itu tetap mateng dan rasa kentangnya itu tuh juga masih ada banget gitu. Jadi luarnya crispy, dalamnya enak. Tapi tolong jangan dibayangin crispy-nya yang kayak gimana gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya juga nggak terlalu tahan lama. Paling ya nggak sampai berjam-jam lama banget kayak gitu, karena nyatanya kentang McDonald gitu atau kentang-kentang yang dijual pun itu nggak bisa bertahan lama guys. Tapi aku pastiin bahwa kentang kalau menggunakan proses ini dan diikuti dengan baik, maka nanti hasilnya itu akan keras, enak dan juga nikmat. Nah ini kita goreng sampai permukaan kentangnya itu kering gitu ya guys, jadi renyah gitu kentangnya. Dan untuk kerenyahannya itu sendiri itu bisa kita setel masing-masing. Kalau misalnya mau yang lebih renyah gitu, itu kita gorengnya agak lama.
Oke, karena ini sudah kuning keemasan dan sudah matang, jadi ini mau aku angkat. Ini kita angkat dulu ya guys. Ini kalau aku pukul-pukul kayak gini, kedengeran kan suara renyahnya. Ini dia guys, kentang hasil dari yang udah kita goreng tadi. Ini tuh rasanya enak banget, renyah dan nikmat banget, apalagi dimakannya pakai saus. Oke guys, mungkin sekian aja video aku kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.